Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Seorang penjual gorengan di Kabupaten Yaukimo kritis setelah dibacok kelompok kriminal bersenjata. Tidak lolos CPNS Papua Selatan, ratusan orang di Merauke berunjuk rasa. Selundupkan BBM dan sirip hiu, 6 warga Papua Nugini diserahkan ke imigrasi Jayapura. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua kembali menahan seorang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tahun anggaran 2021. Tersangka berinisial AJ menjabat sebagai tenaga ahli perbantuan perencanaan konsultan pengawasan. Selama 5 jam ia diperiksa di Kejati, Papua, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil perhitungan di lapangan, penyidikan Kejaksaan Tinggi Papua menemukan kejanggalan dalam pembangunan sarana dan prasarana aerosport senilai 79 miliar rupiah. Para tersangka diduga mengurangi volume pekerjaan sehingga negara mengalami kerugian 31 miliar rupiah lebih. Tersangka AJ untuk sementara ditahan di Polda Papua selama 20 hari ke depan. Berdasarkan hasil penyidikan yang gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik, hari ini kami menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial AJ. AJ ini merupakan tenaga ahli pembantuan perencanaan non kontraktual terhadap pembangunan sarana dan prasarana aerosport di Kabupaten Mimika yang disidik oleh pihak kejaksaan. Kerugian negaranya sama seperti yang kemarin, karena sebelum penetapan AJ saat ini terlebih dahulu kami tim penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka yang terlebih dahulu telah kami tahan. Sementara itu, kuasa hukum Kepala Dinas Pekerjaan Umum Anton Raharusun menduga ada upaya kriminalisasi oleh kejaksaan karena dari pemeriksaan BPK tidak ditemukan kerugian dalam proyek tersebut. Audit dari BPK, ya, audit BPK dalam kasus ini sebetulnya tidak ada hasil audit BPK yang mendeklar adanya kerugian keuangan negara dalam kasus ini. Dan ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau sekarang ini kemudian jaksa itu kemudian mengatakan bahwa ada kerugian keuangan negara, maka ya berdasarkan hasil audit yang mana? Artinya bahwa lembaga yang berwenang melakukan atau menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK atau BPKP. Nah, pertanyaannya kalau dia menggunakan lembaga lain di luar dari lembaga-lembaga yang berwenang, apakah itu sah atau tidak? Nah, itu semua akan diuji. Ya, karena menurut kami bahwa sesuai dengan hasil yang kami dalami sampai saat ini, ya, di dalam kasus aerosport atau aero modeling ini tidak ada kerugian keuangan negara dalam kasus ini. Sudah ada 5 tersangka yang ditahan Kejati, Papua dalam kasus korupsi ini. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat ini proses penerimaan murid baru sedang berlangsung di Merauke, Papua Selatan untuk semua jenjang pendidikan. Bupati Merauke Yosep Gepse meminta semua sekolah di Merauke menaati aturan yang berlaku dengan tidak melakukan pungutan liar dan gratifikasi. Bupati berjanji akan menindak tegas terhadap lembaga pendidikan yang melanggar. Secara terstruktur
saya telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pemantauan terkait dengan penerimaan siswa baru di sekolah untuk setiap jenjang. Jadi mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan juga SMA, SMK. Jadi kalau nanti ditemukan ada hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau ada kebijakan-kebijakan di tingkat sekolah yang keluar dari regulasi yang ada, tentu kita akan melakukan upaya-upaya untuk menertibkan seperti itu, sehingga masyarakat juga tidak resah atau tidak terbebani untuk mendapatkan akses pendidikan secara baik di kabupaten. Bupati mengimbau orang tua melapor jika ada guru yang meminta bayaran saat penerimaan murid baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua menggelar pameran bursa kerja atau job fair di PTC Entrop, Kota Jayapura. Pemerintah provinsi menggandeng 20 perusahaan yang menyediakan 650 lowongan tenaga kerja untuk bidang perhotelan dan jasa tenaga penyalur tenaga kerja. Bursa lapangan kerja ini akan membantu menjembatani pencari kerja dengan pengusaha. Penjabat Sekda Provinsi Papua, Susana Wanggai, juga meminta perusahaan untuk memberi kesempatan bagi para penyandang disabilitas agar mereka bisa bekerja dan mandiri. Ya, ini sangat penting sekali karena kita tahu bahwa tingkat pengangguran di Papua dan secara khusus kita di sini ini cukup tinggi. Dan untuk itu pemerintah Provinsi Papua melakukan kegiatan ini. Di sini sudah ada juga perusahaan-perusahaan yang sama-sama nanti ya yang berpartisipasi juga di dalam kegiatan ini, dan ini mereka sebagai pengguna tenaga kerja. Tentunya masyarakat akan datang, masyarakat mencari kerja akan datang untuk mendapat informasi. Tadi disebutkan bahwa ada 650 lowongan kerja. Nah ini adalah kesempatan untuk kita semua, anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk mari datang di dalam 2 hari ini untuk datang untuk mendapatkan informasi terkait dengan lowongan kerja. Bursa kerja ini juga menjadi upaya pemerintah provinsi untuk mengurangi angka pengangguran yang jumlahnya terus bertambah. Kita lihat dari data BPS 35.000 itu penganggurannya. Kita harapkan dengan adanya kegiatan job fair ini maka dapat mengurangi sedikit penganggurannya. Dan ke depan kegiatan ini masih berjalan terus. Kami dari tenaga kerja masih berjalan terus dengan kegiatan yang ada ini. Saya pikir begitu ya. Bapak, ini untuk perusahaan-perusahaan ini apakah ada kenaikan jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, job fair sebelumnya di lapangan ini, Bapak? Oh, ada kenaikan. Dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya sekitar 10 lebih ya, tapi sekarang sudah 20-an. Bursa kerja ini mendapat respon dari masyarakat, khususnya generasi muda yang baru saja lulus SMA atau universitas. Badan Pusat Statistik Papua tahun 2024 mencatat tingkat pengangguran di Provinsi Papua sebesar 5,8%. Artinya, dari 100 angkatan kerja, ada 5 hingga 6 orang yang menganggur. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.